Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Matorik, NIM 8111418209. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya berjudul Perlindungan Hukum Toleransi Beragama di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sini latar belakang saya beranjak dari Indonesia, negara Indonesia yang memiliki beragam macam atau terdiri dari beragam macam ras, golongan, suku, dan agama yang kemudian melahirkan 300 suku dan 200 bahasa yang berbeda, yang kemudian Indonesia dikenal sebagai negara yang multi etnis, multi ras, dan multi agama. Namun keberagaman tersebut bagaikan dua bilah koin yang berbeda sisi. Di satu sisi menjadi khasanah budaya yang sangat beragam karena keragaman tersebut, namun di satu sisi bisa menjadi keadaan memberikan kehadiran energi yang positif, namun juga memberikan keanekaragaman yang bersifat destruktif karena perbedaan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya konflik-konflik yang ada di masyarakat. Di antara konflik-konflik tersebut, yang paling menonjol atau sering muncul adalah konflik antar kepercayaan atau antar agama. Padahal, agama merupakan kaidah-kaidah yang mengatur tentang hubungan manusia antar Tuhannya, baik secara peribadatan maupun kepercayaan, kemudian hubungan manusia antar manusia, hubungan antar manusia dengan makhluk hidup yang lain, dan sebagainya. Secara resmi, Indonesia hanya mengakui 6 agama. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1969, agama yang dianut oleh bangsa Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun pada Orde Baru, agama Konghucu mulai sedikit disingkirkan oleh surat kuasa atau surat keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1974. Kemudian kolom agama di KTP harus diisi dengan pilihan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Namun meskipun sudah jelas mengenai pengaturan agama yang resmi di Indonesia, tapi tetap saja masih ada konflik-konflik di lingkup agama yang masih ada di masyarakat Indonesia, terutama dari tahun 1965 sampai tahun 2017 tercatat sekitar 95 kasus dan 88 diantaranya menyerang kaum atau umat beragama minoritas. Untuk kasus-kasus yang sangat menonjol mungkin penyerangan Jamaah Ahmadiyah, dan yang paling terbaru di tahun 2017 penyerangan terhadap mantan gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama atau yang biasa akrab dipanggil Ahok. Meskipun pada tahun 2017 penurunannya terlihat signifikan, namun angkanya masih terbilang cukup tinggi sehingga itu termasuk ke dalam kasus yang cukup tinggi pada tahun itu. Ditambah pada tahun itu terdapat politik gubernur DKI, jadi sehingga menambah keruh suasana politik pada saat itu. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan pembuktian yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pengaturan mengenai perlindungan toleransi beragama dan membandingkan dengan undang-undang lain, saya memutuskan untuk menulis proposal skripsi berjudul Perlindungan Hukum Toleransi Beragama di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk pertanyaan yang ingin saya buktikan di sini, saya menulis dalam rumusan masalah di mana yang pertama saya menanyakan bagaimana perlindungan hukum toleransi kebebasan beragama di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perlindungan hukum tersebut. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum toleransi kebebasan beragama di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian untuk tujuan yang kedua, untuk merumuskan serta menganalisis bagaimana implementasi pengaturan tentang perlindungan hukum toleransi umat beragama di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Manfaat di sini saya menuliskan dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah sebagai pertimbangan akademis bagi pemerintah serta lembaga pendidikan apa saja yang berkecimpung di bidang hukum untuk menjadi regulator dalam penelitian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perlindungan toleransi beragama di Indonesia. Secara konseptual juga diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat luas
mengenai eksistensi, perlindungan hukum toleransi beragama di Indonesia, sekaligus memberikan deskripsi bagaimana implementasi undang-undang tersebut di masyarakat. Kemudian manfaat praktisnya dijadikan landasan sebagai landasan kolektif bagi masyarakat luas untuk mencegah penyerangan serta sikap diskriminatif ke sesama umat beragama di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk landasan teori yang saya gunakan, di sini saya menggunakan teori negara hukum, kemudian teori perlindungan hukum dan penegakan hukum, kemudian teori tindakan pemerintah. Untuk teori negara hukum, di sini negara dengan kekuasaannya harus menggunakan adil dan bijak serta harus berdasarkan hukum. Terus kemudian untuk teori perlindungan hukum dan penegakan hukum, di sini mengatur hubungan antara subjek hukum sehingga dapat terjadinya balance atau keseimbangan antara hak dan kewajiban subjek hukum. Kemudian untuk teori tindakan pemerintah, di sini kurang lebih sama dengan teori negara hukum, di mana pemerintah selaku penguasa negara harus menjalankan kekuasaan negara atas dasar asas legalitas atau asas kepastian hukum, sehingga tidak ada yang namanya kesalahan aparat dalam menegakkan hukum. Landasan konseptual yang saya masukkan di sini ada perlindungan hukum, agama, dan toleransi. Untuk metode penelitian di sini pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif atau perbandingan. Sehingga nanti dari pendekatan undang-undang yang saya targetkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibandingkan dengan undang-undang yang lain dapat menemukan suatu penemuan yang sebaiknya bisa digunakan nanti dalam perkembangan atau pembentukan undang-undang. Sementara untuk jenis penelitian yang akan saya gunakan ialah penelitian normatif, di mana sumber data primernya adalah undang-undang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta sumber sekundernya adalah buku-buku dan bahan-bahan ajar lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.